Kapolri untuk menindak tegas dan tidak memberi maaf kepada oknum yang mencoba membuat rusuh di Indonesia, termasuk terhadap para penghina dan pengancam kepala negara atau presiden. Pengancam Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo kini mulai mendapatkan balasan setimpal dari apa yang telah mereka perbuat. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Jokowi pada saat ini memang diserang habis-habisan lewat isu ijazah. Namun rekan-rekan yang lebih miris lagi, Pak Jokowi ini diserang pula dengan indikasi ancaman kekerasan yang sangat-sangat fatal. Sepertinya semua itu dilakukan semata-mata untuk menjatuhkan Pak Jokowi, untuk meruntuhkan kredibilitas Pak Jokowi. Namun ternyata usaha mereka ini benar-benar gagal total untuk menjatuhkan citra Pak Jokowi. Justru mereka sebaliknya yang pada saat ini tengah pontang-panting karena sudah menjadi tersangka dan tidak mendapatkan restoratif justice seperti Rismon, DHL, dan juga Egy Sujana. Maka dari itu, proses demi proses akan mereka lalui dan tentunya rekan-rekan kali ini balasan telak dari Pak Jokowi mulai menampar mereka dan ayo deh kita simak dan analisa bersama-sama. Wuri Barek Chase merenung nasibnya setelah dilaporkan ke polisi. Include Roy Suryo dilaporkan kembali perihal orasi provokatif mereka di depan DPR RI. Melaporkan perempuan berbaret, bajingan kalian. Kegaduhan ini karena kalian memberi panggung kepada Roy Panci dan kawan-kawannya. Tidak akan minta SP3, kita akan jelas, kita tidak tunggu akan minta Pak maaf. Jokowi nanti di pengadilan. Nah sekarang dia minta SP3, artinya apa ya? Ini sudah kepepet bahwa saya mereka nggak punya barang buktinya, itu nggak ada untuk itu. Kalau kita tantang kok, yuk pra-peradilan aja, ayo kita pra-peradilan gitu loh. Itulah namanya gentle. Apakah pernah mendapatkan uang 50 juta? Dari? Ya dari ini sehubungan dengan buku ini. Boleh semua jawab. 50 Pernah mendapatkan uang 50 juta terkait buku itu? 25 juta untuk pembiayaan Bambang Tri. 50 juta 25 juta. Nah, pembiayaan Bambang Tri yang berhubungan dengan buku ini. Begini, jadi pada Bambang Tri saat terpidana kasus ijazah Pak Jokowi juga kan? Yang berhubungan dengan buku ini. Sebentar, jelasin. Ini menarik. Jadi dapat uang 25 juta terkait dengan kasus Bambang Tri. bukan untuk pembiayaan Bambang Tri, membeli baju dan segala macam. Pembiayaan ke Jakarta. Dikasih ke Bung Rismon. Ya. Apa kaitannya ke baju dan dari royalti itu loh, Bang. Tuntas. Kalau dibiarkan terus kan mengambang seperti ini. Yang repot juga Pak Jokowi dan bangsa ini akhirnya kemudian terpolarisasi untuk suatu urusan yang ya gimana dianggap tidak perlu juga karena sudah berlangsung. Ya karena itu beliau melihat mau menyudahi masalah ini dengan suatu sikap yang lebih lebih mudah lah, bukan memudahkan, lebih mudah. Dan ijazah itu kan bukan barang private. Seharusnya publik. Pak JK juga menyampaikan publik, saudara Roy, Rismon dan publik boleh tahu berhenti. Ya, ijazah seharusnya itu seperti itu ketika dibagikan itu dalam proses wisuda yang maksud terbuka, saya, Bang. Dihadiri semua keluarga. Hal senada juga, orang tahu ini ada. himbauan senada juga dilakukan, disampaikan juga kepada Roy dan kawan-kawan. Saudara Roy, Pak Jokowi itu pasangan dengan saya, daftar di KPU dengan saya bareng. Seharusnya kalian tuh tahu, saya loh yang ngajak Jokowi itu dulu saya. Jadi stop saja persoalan tersebut. Itu maksud saya. Harus disampaikan juga sama dong. Jangan meminta Pak Jokowi sudah dilakukan persoalan ini dalam hukum, tapi Pak JK juga menyampaikan, menenangkan juga. Roy, Refli dan kawan-kawan, saya bagian dari Pak Jokowi waktu itu dalam konsisten politik. Itu maunya relawan? Enggak dong. Betul, harusnya seperti itu. Seharusnya seperti dilakukan. itu. Oke, Valdo mau ngomong dulu, Valdo. Silahkan. Iya, kan gini Mbak, persoalan ijazah tadi.
ada banyak sih yang harus dikomentarin. Pertama soal ijazah dulu deh yang paling dekat, Bang Uceng ya. Jadi memang ijtihadnya Pak Jokowi mungkin beda dalam hal ini sama Pak JK melihat persoalan ijazah ini, ya kan. Jadi kan Pak Jokowi jalan dengan keyakinan kita ya Bang, pakai ijtihad kita nih. Karena kita nggak mau siapapun yang dituduh disuruh ngebuktiin di Republik ini. Ya, sesimpel itu. Tapi nggak apa-apa, ada masukan nunjukin, iya biarin polisi. Kan ada gelar PK khusus dan lain. Udah mau naik. Mudah-mudahan ya ketemu nih persoalan itu satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Abang gitu bahwa kalau Pak JK ini kan terbiasa dengan menangani konflik. Konfliknya nggak dua sisi loh Bang ya. Muter kanan kiri. Beda tempat, beda keyakinan, beda persoalan. Ya kan kalau seandainya memang pengen menenangkan, betul. Untuk juga ditenangkan yang itu, tapi mungkin Pak JK nggak melakukan itu, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nah tapi ketika Pak JK, mohon maaf sekali lagi, yang bagi kami mungkin yang jadi persoalan Bang, karena ini adalah pilihan-pilihan katanya itu Bang. Yang mana? Pilihan permul, karena saya. Kan bahagia. Iya, ya karena saya, ya kan karena saya Bang. Maksudku pilihan kata ini disampaikan Pak JK ke depan publik, ditonton jutaan bahkan puluhan juta orang. Kalau saya ikuti pembicaraan tadi, justru beruntung sekali karena Pak JK menyebut kata termul, bukan bara misalnya, bukan projo langsung yang disebutkan. Ya, berarti semuanya lah. Artinya tidak merujuk kepada satu entitas tertentu, tetapi lebih menyeluruh. Entitas yang lebih besar Bang. Ya, untuk diyakinkan bahwa posisi saya di sini. Kalau bicara termul, saya pun termul. Iya Pak. Ya, ternak Pak Muhammad Yusuf Kalla. Bukan termul Anda, beda lagi. Jadi saya kira masing-masing punya pendukung. Jadi saya rasa ini memang sudah memakan waktu lama ya. Ini diomong juga ke Bang Roy. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Roy, nggak ada urusan kita ke sana. Ntar kita ngomong ke sana dianggap pula memang berada di situ. Nggak penting kita menjembatani ke sana sebenarnya dalam kasus ini dengan apa namanya, dengan pertimbangan menurut saya ya. Memang tidak pernah menerima, beberapa kali minta untuk ketemu tidak dilayani karena Pak JK tidak mau mencampurin itu. Yakin bahwa Pak Jokowi punya ya, jadi dia tidak pernah menggubris Roy, tidak pernah ketemu. Kasian juga Bang Roy. Nah, kenapa Pak JK justru melaporkan Roy? Rismond. Ya, itu betapa beliau sangat menghargai Pak Jokowi. Dia tidak mau hubungannya ternoda bahwa dia kemudian tiba-tiba kok saya dimasukkan dan dianggap bohir. Wah, sungguh hina saya, nista saya tiba-tiba mengkhianati apa namanya, orang yang pernah saya berpartner 5 tahun dan saya membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Jadi dia merasa penting untuk mengklirkan ini. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi telah diberi saran untuk menunjukkan dan memilih jalan lain, silakan aja. Kan memang ada banyak pilihan. Toh Pak JK tidak memaksa sebenarnya. Ya, misalnya juga Roy sendiri punya kesadaran ya, setelah melihat bahwa situasi ini sudah lama berjalan, untuk apa sih kita menghabiskan waktu? Ya mungkin yang pertama, kalimat yang bilang itu membuka topeng. Justru orang ini yang sebenarnya topengnya sedang dia buka sendiri. Orang ini kan juga pernah diundang oleh presiden. Baru selesai diundang oleh presiden tuh kayak orang paling paten dia sedunia waktu itu. Wow, mungkin sehari berapa podcast dia datang waktu itu. Datang ke podcast A, podcast B, podcast C, sampai podcast Z mungkin dia datang. Luar biasa sekali. Dan dia memframing seolah-olah Pak Prabowo sudah bersama dia. Atau dia berhasil mempengaruhi Presiden Prabowo sehingga mengikuti agenda dia. Ini orang ini nih. Tapi setelah berselang seminggu, 2 minggu, kok tanda-tandanya Presiden Prabowo tidak seperti yang dia omongin. Karena sebenarnya yang dia bicarakan itu pada waktu itu setelah ketemu Presiden itu bukan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, tapi keinginan dia, harapan-harapan dia bungkus seolah-olah itu diiyakan oleh Presiden Prabowo. Setelah seminggu dia merasa Presiden Prabowo tidak sesuai keinginan dia, balik dia ke setelan aslinya. Dia membuka topengnya sendiri dan hari ini dia sudah dengan wajah aslinya. Justru dia yang membuka topengnya sendiri setelah ketemu dengan Presiden Prabowo. Kemudian harapan-harapan dia tidak sama seperti yang disampaikan dan dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah itu, dia buka sendiri topengnya. Dan Roy sudah di news kemarin, gimana Bang? Perdebatan Rismond dan perdebatan Rismond dengan Roy
Sebenarnya saya itu narsum utama. Supaya tahu ya, betapa tidak gentlenya seorang Roy. Jadi, hari Kamis yang lalu, di acara interupsi iNews, dihadirkan 4 narasumber. Ini adalah latar belakangnya. Narsum utamanya saya, dari kubu kami, dengan Andi Azwan. Narsum mereka ada Roy, ada Gofur. Yang Gofurnya naik kemarin sore nih. Ya. Lalu, di situ, Roy ini ngomongnya ngawur. Ketika kita debat dengan dia tidak sanggup jawab, dia pasti nyerang pribadi. Berita acara sumpah saya lah, ini saya lah. Begitu juga dengan Gofur, sok ngajari. Saya bilang, kau jangan serang pribadi saya. Ini di ruang publik, dialog dengan logika. Kita adu argumen, kita adu logika. Ketika kau menyinggung pribadi saya, berarti kau siap berurusan dengan saya pribadi, ya dong? Maka saya selesai acara, saya datangi. Ayo kita beresin secara jantan. Takut dia. Nah, Selasanya kita sudah cerita nih dengan Adinda, dengan Roy, dengan Rismond, bahwa dengan saudara Rismond akan hadir. Tetapi karena dia tahu saya salah satu narsum, dia minta tolong jangan ikut Rasman. Karena dia tahu bahwa gempurannya kencang. Lalu saya mengalah. Saya mengalah karena target kita bagaimana Roy dengan Rismond bisa saling debat. Karena pelakunya kan mereka sebelum ini yang mengatakan Iza ini palsu. Benar, tetapi saya mendapat info dari kubu mereka banyak sekali yang datang. Ada Azamkan tidak diundang, ada Al-Katiri pengacaranya juga tidak diundang, ada Michael Sinaga, bahkan ada Refli Harun. Ya saya datang dong, saya menjaga. Dan di situ saya melihat, karena saya menunggu Rismond ucapkan AS itu siapa. Ternyata dia berani ungkap AS itu adalah Abraham Samad. Nah kalau Abraham Samad ternyata bermain di kasus ini, dia yang mengkondisikan siapa yang menjadi pengacara litigasi di pengadilan, siapa yang non litigasi di media. Apa urgensi Abraham Samad? Berarti kalau orang mengatakan dia terlapor, kalau begitu patut diduga dia menjadi mastermind di kasus ini. Bisa diduga dia intellectual leader. Karena saya minta penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa Abraham Samad. Sebagai apa dia di kasus ini? Nah makanya semakin terungkap nih. Apalagi ada bahasa dari Rismond yang mengatakan bahwa dia keberatan. Ada dua pengacara di media yang mengatakan bahwa bahwa sudah lanjut aja, 100 tahun juga di penjara nggak apa-apa. Kan begitu bahasa pengacaranya. Saya tanya kalian, sejak kapan ada pengacara ngomong begitu? Emang yang di penjara dia 100 tahun enak apa? Ternyata ini dikomplain oleh Rismond. Rismond bilang, saya keberatan nih. Akhirnya dia datangilah si Khozinuddin, dia datangilah si Gofur, dia datangi Abraham Samad. Ada Roy, dia bilang, saya keberatan. Kenapa ngomong kalian begitu? Yang tersangka saya yang bakal masuk penjara saya. Mereka bilang, mohon maaf, kami disuruh Abraham Samad. Dan Abraham Samad juga dikomplain sama Rismond. Abraham Samad, iya memang saya yang suruh, mohon maaf. Sekarang saya tanya kalian, apa ini? Ada apa dengan skenario ini? Jadi kalau ada sebutan 5 miliar, 50 miliar, itu nanti satu-satu akan terungkap. Apalagi yang ngomong ke saya, bilang 20 miliar, baru mau datang ke sini. Begitu saya omongi, besoknya keluar, katanya canda. Masa canda berhari-hari? Komunikasi, udahlah. Roy, Tifa. Di antara mereka yang berempat ini, ada 5 nih kan? Roy, Tifa, Rustam, Rizal Fadila, Kurnia. Satu dari 5 ini sudah ada ngomong 20M. Katanya membantah. Oke, saya dapat info dari 4 ini. Masih ada 1 nih yang lagi berusaha ke Bapak untuk restoratif justice. Nah, ini yang saya mau komunikasikan. Masih ada nggak buka ruang? Kalau kami dari tim Pak Jokowi yang dukung, nggak mau lagi kami ada. Supaya segera cepat disidangkan dan dapat kepastian hukum. Benar nggak? Nah, saya kira itu. Thank you. Mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad. Mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik.
Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat. Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika itu menyasar tokoh publik dengan reputasi dan legitimasi yang telah diverifikasi. Saya menolak pendekatan simplistik bahwa semua kritik adalah ekspresi sah dan semua respon hukum adalah represi. Demokrasi tidak anti kritik, tapi demokrasi juga tidak boleh menjadi sarang fitnah yang berlindung di balik kebebasan berbicara. Tanpa kejujuran informasi dan tanggung jawab hukum, kebebasan hanya akan menjadi alat. Nah, sesuai yang kita singgung di awal, rekan-rekan, ini sebenarnya sudah jauh dari konteks isu ijazah. Bagaimana ancaman itu datang, bagaimana hal-hal ataupun kata-kata yang dikeluarkan itu disuarakan, terutama di forum publik. Ini kan benar-benar seolah menjauhi dari konteks isu ijazah itu sendiri. Maka dari itu ditakutkan ini ada hasutan-hasutan tertentu jika memang isu ijazah kelihatannya dan memang sudah bisa dipastikan ini benar-benar gagal total untuk menjatuhkan seorang Pak Jokowi. Maka dari itu ditakutkan ada hasutan ataupun provokasi-provokasi tertentu yang memang bisa saja mengakomodir kemarahan-kemarahan mereka. Maka dari itu rekan-rekan, hasutan ataupun indikasi ancaman tersebut memang kiranya harus kita teliti bersama-sama, karena apakah ini ada ancaman atau justru tidak. Nah, kalau menurut Anda bagaimana rekan-rekan atas kata-kata yang telah orator tersebut gaungkan? Karena tentu saja kita pun sepakat bahwa ini adalah negara demokrasi, negara yang memang menjunjung tinggi perbedaan pendapat. Namun pertanyaannya, apakah ini termasuk menyuarakan hak berdemokrasi kita atau justru ini hanya menebarkan ancaman? Nah, kalau menurut Anda bagaimana rekan?